Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Golkar Sidoarjo TV, channel kebanggaane wong Sidoarjo. Menjelang Idul Adha 1444 Hijriah, apa saja yang kemudian kita persiapkan dalam rangka Idul Kurban? Hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Abah Sohif Arifin. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Sehat nggih? warahmatullahi wabarakatuh. Pangestune. Nggih, tetap sehat dan harus kuat. Soalnya menjelang kurban ini semangat kita harus tinggi nih, Pak. Amin, insyaallah. Semangat untuk berkorban. Semangat semuanya. Semangat semuanya. Dr. Andes Haji Sohif Arifin MPD ini adalah orang yang pernah mengikuti pelatihan Juleha. Juleha itu apa? Nanti kita tanyakan. Pak Sohif, kalau Siap. Berkorban itu menurut esensi Islam seperti apa, Pak Sohif? Esensi berkorban itu sebenarnya adalah ujian dari iman dan takwanya. Karena menurut riwayatnya penyembelihan hewan kurban itu adalah ittiba atau mengikuti Nabiullah Ibrahim yang diperintah melalui mimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Nabiullah Ibrahim itu salah satu nabi, sudah usia undur, belum punya keturunan. Jadi Nabi Ibrahim ini belum punya keturunan, kemudian dapat wahyu dari Allah. Beliau khawatir karena seorang rasul, seorang nabi, siapa yang akan menjadi penerus kenabianku ini. Ya, beliau mohon kepada Allah, dikabulkanlah permintaannya beliau itu, walaupun sudah undur. Ya. Kemudian lahirlah seorang putra yang namanya Ismail itu. Ya. Begitu Ismail lahir, kemudian Nabiullah Ibrahim mendapatkan mimpi dari Allah. Sejauh mana iman takwanya kepada anandanya yang sudah lahir atau kepada Allah yang memberikan Nabiullah Ismail itu. Ya. Melalui mimpi kemudian disampaikan kepada anandanya, kepada anaknya Ismail. Ya. Wahai Ismail, ayah mimpi dari Allah sampai 3 kali mimpinya itu untuk menyembelih kamu. Apakah benar? Ya. Ini perintah dari Allah kan gitu. Ya. Nah, Ismail dari seorang keturunan yang nabi, juga dari seorang ibunya juga imannya kuat. Akhirnya jawaban Ismail, wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan. Insya Allah kita termasuk orang yang sabar dan orang yang iman. Ya. Lain dengan anak sekarang. Kok bisa? Lainnya gimana? Andai kata anak usia remaja kemudian diberitahu oleh ayahnya melalui mimpi dan secara lisan, wahai anakku, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Tentu anak sekarang ini lain dengan keturunan Nabi Allah Ibrahim. Jawabannya barangkali ya sambil selengean, ayah itu sampel. Atau enggak gini Pak Sohif biasanya, ayo kita duel aja kan. Bisa juga begitu. Tapi kalau memang itu perintah dan sudah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, kemudian yang terjadi di kemudian hari seperti apa? Saya lanjutkan. Nggih. Ketika sudah sama-sama Mantap dan yakin. iman takwanya disampaikan selesan sama-sama kuat, kemudian dibawalah Ismail ini suatu gurun, ya, sambil membawa pisau yang ya apa ya, tajam sekali. Nah, kemudian istrinya cuma pesan, kalau nanti ketika dilaksanakan penyembelihan, ini bajunya Ismail tolong ditutupkan pada matanya. Ya, sambil setelah disembelih kemudian darahnya itu supaya dilap sampai bajunya diusap kemudian bawa pulang. Ya, berjalanlah 2 orang itu sampai ke bukit. Ya,
Tentu karena iman takwa itu nilainya tinggi menghadapi cobaan-cobaan. Ya, ketika berangkat ke bukit yang namanya setan itu yang sebagai musuh manusia itu nggoda sama Ibrahim dengan bahasa-bahasa yang bisa dibahasakan sekarang. Wah Ibrahim, kamu gila, anak satu-satunya sebagai keturunan yang meneruskan perjuanganmu kok kamu sembelih. Kalau bahasa sekarang mungkin, wah Ibrahim, gak bahaya ta gitu. Ya, ya. Akhirnya sama Nabiullah Ibrahim, setan tadi dilemparlah batu, kerikil, Supaya tidak berangkat. supaya tidak berangkat. Goda iman. Ya. Di tengah perjalanan ayahnya nggak mempan, digoda sama setan, iblis. Kemudian ganti kepada ibunya, Ya. Ismail. Wahai Hajar, itu anak satu-satunya, kenapa kau izinkan disembelih? Ya, karena sama-sama keluarga yang iman takwanya mantap. Kemudian Siti Hajar juga ngelempari batu sama setan tadi. Tinggal yang terakhir, tidak mempan, kemudian Ismail juga dicoba. Ya. Kamu ganteng, masih remaja, kenapa kau mau disembelih? Sama Ismail kemudian juga dilempar batu. Sehingga lemparan batu ketika orang ini sekarang ini adalah sebagai salah satu syariat yang harus dilaksanakan oleh orang yang ibadah haji. Balang jumroh. Balang jumroh itu, Iya, melontar jumroh. Ya, tanggal 10, 11, 12 itu. Ya. Wusta, Ula, Aqobah. Ya. Jadi kita ini kalau diperintahkan oleh Allah untuk menyisihkan rezeki menyembelih hewan kurban itu sebenarnya adalah ujian iman, takwa. Dari rezeki dari Allah kemudian diminta oleh Allah untuk berkorban. Gitu ya. Itu sebenarnya. ittiba Nabiullah Ibrahim sama Ismail Alaihissalam. alaihissalam. Pak Sokip, ini kan masyarakat ini kan perlu tahu tentang hewan kurban, terus siapa saja yang wajib berkurban, terus bagaimana cara menyembelih kan gitu. Kita mulai di awal dulu ya. Yang wajib berkurban itu siapa Pak Sokip? Yang wajib berkorban itu adalah orang yang muslim. Muslim gitu. Ya. Bukan ukuran balik, muslim dan mampu. Ukuran mampu ini seperti apa? Ukuran mampu ketika dia sudah mendapatkan rezeki dari Allah untuk dimakan, ya, sudah cukup dalam 1 bulan. Sebagiannya yang ini yang diwajibkan untuk dikeluarkan menyembelih hewan kurban. Tidak pandang usia. Non muslim tidak wajib. Non muslim tidak wajib, tapi diwajibkan bagi orang muslim yang mampu. Kalau hewan kurban itu kan jenisnya macam-macam nggih. Macam-macam. Kambing. Ya. Kalau mampunya kambing. Kalau sapi. Unta. Kalau di Arab nggih. Kerbau Ya. bisa kerbau. Boleh, cuma di Indonesia itu gak umum karena populasi jumlahnya itu lebih banyak sapinya. Ya. Peternakan itu jarang peternakan. Sebenarnya boleh. Mulai dari kambing untuk 1 orang, dan jenis kambing itu kan macam-macam Mas Dikin ya. Nggih. Ya kalau kita kambing kecil, kambing kacangan, Nggih. yang ada bulunya itu putih, kambing Gibas. Ya, ya. Ada yang kambing katanya selalu ketawa sendiri itu. Kambing ketawa sendiri. Tawa. Iya. Ya. Terus kalau sapi 7 orang ya. Kalau kambing 1 orang, kalau sapi itu untuk 7 orang. Unta itu sebenarnya juga untuk 7 orang. Cuma kalau di Indonesia peternakan unta enggak ada. Ada pertanyaan yang menarik di masyarakat bahwasanya kalau kurban itu wis gak usah disebut no jenenge kan gitu. Apa yang kemudian
jadi catatan Abah Sohib? Sebenarnya kalau itu- korban saja disembelih. Sebenarnya itu berangkat dari niat, Mas. Nggih. Ya, innama a'malu binniyat. Kalau sudah niat, Ya. sebagian dari takarub kepada Allah. Korban itu sebenarnya dari kata korub toh, takarub, mendekatkan diri pada Allah. Itu tanpa disebut namanya pun tidak apa-apa. Enggak masalah Ya, ya sebenarnya. tetapi bagi pihak yang dititipi korban, Ya. ya di situ sudah ada namanya sendiri-sendiri, kambing si A, si B, si Ya. C. Sangat begitu banyak jumlahnya. Ya. Makanya kemudian si penyembelih korban itu Bismillahirrahmanirrahim, korbannya masdikin contohnya. Iya. Allahu Akbar. Supaya nggak keliru dengan yang lain. Gitu ya. Gitu, iya. Kan karena ada catatan-catatan ya. Misalnya Iya. sapi kalau 7 orang namanya di list gitu. Iya. Itu. Supaya ndak lupa. Tidak lupa, tidak keliru. Ya. Sapi 7 orang, nanti kemudian tertukar dengan 7 orang kelompok yang lain. Untuk memudahkan sebenarnya itu. Kalau tadi sudah dibahas tentang siapa yang wajib kurban. Kalau persyaratan hewan kurban yang memenuhi syarat seperti apa Pak Sokip? Kalau misalnya kambing, salah satu contoh. Satu, bahasa Jawanya itu sudah powel. 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 Powel itu cirinya kalau sudah giginya itu tumbuh, copot, ganti lagi. Itu namanya powel. Ya paling enggak usia 2 tahun. 2 tahun. Iya. Itu Yang kedua, sehat. Sehat. Harus sehat ya. Sehat dalam arti memang kambing ini gemuk misalnya gitu. Ya, dikasih makan, bukan kambing yang tinggal balung itu itu. Ya. Yang 3 tidak cacat. Ya. Baik cacat kakinya, cacat matanya, mulutnya. Itu berlaku untuk semua binatang Dan kurban. itu berlaku tidak hanya kambing saja, juga untuk sapi dan unta. Dan onta. Oleh karena itu, orang yang mau korban itu betul-betul harus selektif, tidak melihat harganya murahnya, harga murahnya, tetapi adalah dari segi persyaratan tadi. Dari 4 persyaratan itu, Iya. kemudian yang harus diikuti oleh para calon pembeli hewan kurban ya. Iya. Intinya kan kita tidak mau bahwasanya iki wis powel, ternyata belum. Belum. Lah, yang terjadi seperti itu. Iya. Itu korbannya sah apa enggak kira-kira Pak Sokip? Iya. Ya tidak sah. Tidak sah. Karena belum memenuhi persyaratan powel tadi. Termasuk harus diperiksa juga Mas Dikin. Iya. Katanya sehat, tetapi ketika kambing itu tidur, duduk, ya kalau orang yang teliti, kambing itu suruh berdiri. Ya, jangan-jangan nanti tidak bisa berdiri karena kakinya cacat. Iya. Jadi cek fisik ya. Cek fisik. Cek fisik benar-benar. Ya, bila perlu matanya juga dilihat, mulutnya juga dilihat itu. Kan kalau tahun lalu kan ada wabah PMK itu yang lagi menyebar. Kan? Ya. Terus alhamdulillah saat ini mungkin masyarakat juga PMK sudah bebas, tapi kita juga harus waspada terhadap calon binatang kurban kita yang mau kita seleksi dan yang mau kita kurbankan. Seperti itu nggih Pak Sokip ya. Terus gini Pak Sokip, kalau misalnya ya saya ini di ketepatan di hari raya Idul Kurban ada orang kurban kan gitu. Tapi ini untuk akikoh kan gitu. Itu lebih kita dahulukan yang mana? Akikoh atau kurbannya? Kalau kita lihat dari skala prioritas, Iya. itu tapi dua-duanya nggak boleh jadikan satu loh ya. Nggak boleh ya. Niat akikoh, anak laki kambing 2 sekaligus juga niat kurban nggak boleh itu. Ya, itu. Kadang kan dicampur ini untuk akikoh kan Lah gitu iya. musola kan gitu. Menungsoi kadang-kadang juga enak efektif kan. Iya. Ya. Kalau dilihat dari segi durasi waktu Mas itu Mas. Ya. Kalau akikoh itu batas waktunya adalah sampai pada akil balik. Ya. Bahkan akil balik pun ketika orang tuanya nggak mampu, anak itu sudah bekerja, nanti dia bisa mengakikoi diri sendiri. Ya. Tapi saat dia kemudian suruh milih akikoh dulu atau kurban dulu, ya kurban dulu.
Ya, tidak usah ditunda-tunda. Korban tahun depan si anak mana? Iya kalau masih hidup. Iya ya. Ya. Ya nek si urip kan gitu. Jadi masa durasi untuk anak yang mau di KK itu masih panjang. Nah, rezeki tidak tentu, usia tidak tahu. Ya, berarti korbannya dulu. Terus kemudian Pak Sugeng, tata cara kan sekarang kan lagi marak kan. Ini kan saya baca ada sertifikat ya dengan nomor sekian yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jatim bekerja sama dengan Basnas dan yang lain-lain ini. Namanya pelatihan juru sembelih halal ya. Disingkat Juleha. Bukan nama orang ini ya. Bukan nama pelatihan. Dan ini kan sangat membantu juga ketika ada semacam sertifikat Juleha ini bagi para jagal ya. Para jagal secara syariatnya ditata kan gitu. Untuk mengikuti pelatihan ini saya lihat kan namanya Dr. Andes Haji Sohib Arifin MPD yang pernah mengikuti pelatihan Juleha. Syarat-syarat untuk pelatihan Juleha Pak Sohib, untuk ikut serta dalam pelatihan Juleha untuk jagal-jagal yang baru ditentukan apa tidak? Syaratnya itu Muslim yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sudah balik. Ya. Syarat yang lain tidak ada ya. Ya. Cuma kronologisnya ini MUI sebagai tangan panjangnya eksekutif. Ya. Kalau di kabupaten bupati, wali kota, kalau di provinsi itu adalah gubernur. Nah, ini yang melaksanakan adalah MUI gubernur, tingkat gubernur. Ya. Nah, seorang gubernur program pemerintah pusat ya, kaitannya dengan halal itu sebenarnya bukan hanya penyembelihan hewan. Karena ini momennya mau itu saja mengenai pelatihan. Tetapi juga yang lainnya. UMKM, produk minuman sertifikasi dan halal itu ya. Ya. Itu pemerintah punya program harus dihalalkan. Ya. Sertifikat halal gratis. Nah, untuk penyembelihan hewan kurban karena ini momennya mau kurban, maka ini diadakan pelatihan oleh MUI provinsi sebagai tangan panjangnya gubernur dan kerjasama dengan pihak Basnas. Mungkin dari sharing dananya barangkali. Nah, pesertanya ini adalah dari takmir masjid se-Jawa Timur. Sehingga kemarin yang mengikuti pelatihan Juleha, juru sembelih halal ini adalah takmir yang diutus dari masjid-masjid se-Jawa Timur. Atau lembaga ormas Islam. Lembaga ormas Islam. Tapi karena jumlahnya begitu banyak takmir masjid itu, maka kemarin itu untuk di Sidoarjo itu diserahkan kepada MUI kabupaten. Nah, pelatihannya isinya apa aja Pak Sugeng? Ya. Pelatihan untuk Juleha, juru sembelih halal. Satu. Yang kaitannya bagaimana syarat-syarat hewan yang mau disembelih, syar'inya, jenisnya. Ya. Yang kemudian teknik penyembelihannya secara syar'i. Ya. Yang kemudian yang ketiga tentang distribusinya. Distribusi dagingnya ya, daging korban. Ya, itu. Berapa itu Pak Sogib kalau distribusinya? Maksudnya untuk satu kresek itu wajibnya berapa? Kalau untuk nggak ada ketentuan. Nggak ada ketentuan. Nggak ada ketentuan. Ya, lebih baik. Yang penting adalah fakir miskin tetangga yang diterima korban dan juga kepada sanak lingkungan tanpa memperhatikan Muslim dan tidak. Nah, itu pembagian ya untuk pembagian. Kalau misalnya ada orang yang mau korban, aku korban nanti aku pesan ini ya kakinya atau kepalanya gitu, gimana Pak Sogib? Tidak boleh. Tidak boleh.
Karena ini kan beberapa kali saya melihat di masyarakat ya. Iya. Ada yang kemudian kan itu orang yang mau kurban itu didapat jatah bagian. Iya. Ya. Saya baru paham bahwa penyembelihan hewan kurban itu orang yang jagal. Iya. Itu pada umumnya di masyarakat itu tidak dibayar, tapi dikasih kulit sama dikasih kepala. Iya. Ternyata Biasanya. saya baru tahu kemarin itu tidak boleh, Mas. Oh, enggak boleh ya? Tidak boleh. Yang namanya juleha yang Iya. punya sertifikat atau jagal yang sudah pengalaman tapi tidak punya sertifikat, itu ya harus dikasih uang lelah. Uang lula sesuai dengan kesepakatan. Iya, bukan kepalanya dan kulitnya itu. Kadang kan ada toh jagal yang kemudian minta jatah kan gitu. Saya minta kepalanya atau kulitnya gitu. Ya. Itu memang kalau di pelatihan Juleka tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Terus kalau ini apa yang kurban? Yang korban pun juga boleh. Boleh ya kalau tapi yang korban. tidak minta penentuan. Oh. Misalnya minta kikilnya sapi 4 pisan. Minta kaki 4. Sudah Iya. selesai, enggak usah korban. Tidak usah korban. Ya tidak usah korban beliau dewi. Boleh tapi tanpa harus ditentukan. Iya. Secukupnya. Secukupnya. Kalau cukupnya buat 100 keluarga. ya secukupnya anggota keluarganya itulah, tidak kemudian dengan sanak famili saudaranya. Oh, gitu. ya, gitu. Ya, jadi begitu. Karena hakikat korban itu adalah ikut membagi, menyenangkan kepada para fakir miskin Iya. tetangga. Jadi itu. Ya. Ada juga panitia yang diserai untuk hewan korban. Itu sebaiknya juga ada ongkos, dimintai ongkos untuk menyembelih kambing misalnya. Jadi itu ya. Nah sebenarnya itu kan bukan tanggung jawab dari pihak panitianya tapi penyelesaian penyembelihan karena dari sendiri lewat panitia. Lah panitia itu kemudian juga nggak boleh pada si juleha atau jagal dikasih kepalanya kambing atau kulitnya. Sebaiknya orang yang berkorban itu ya itu adalah ditambah ya biaya penyembelihan ya termasuk sapi itu ditambah. Jadi murni Ya. hewan mulai dari kepala, badan sampai ekor ya itu semuanya untuk fakir miskin dan sanak tetangga. Kalau di pelatihan juru sembelih halal Pak, itu kan dilatih bagaimana cara menyembelih binatang kurban atau hewan kurban yang sesuai syariat Islam. Betul. Apa saja itu agar tidak menyakiti hewan tersebut. Dan kadang kan banyak kita temui di video-video di sosial media sebelum menyembelih itu dipingsankan dulu. Ya. Mungkin menurut Abah Sohib yang sudah pernah mengikuti pelatihan Juleha bisa dijelaskan secara teknik detailnya. Monggo Pak. Iya. Sudah barang tentu. Kemarin itu pelatihannya di Masjid Akbar. Ya, tidak secara simbolis didatangkan kambing dan sapi. Tapi secara video. Ya. Yang saya amati kemarin, satu, kita kalau mau menyembelih hewan korban sapi atau kambing tidak boleh disakiti. Kambing aja nggak boleh disakiti. Yang kedua, sudah tahu tekniknya bagaimana letak memutuskan ya uratnya yang menghubungkan kepala sama leher ini. Itu kan ada, kalau bahasa Jawa ini kan gorong-gorong gitu. Pun enten tengerane gitu. Tengerane. Ya, kalau menungso misalnya itu tanda ini adalah ini. Ya.
dia harus tahu kalau letaknya sapi itu di mana untuk memutuskan itu, ya. Apalagi kalau sapi itu ada gembel itu yang tebel itu. Kalau kambing misalnya juga ada kambing yang bulunya banyak itu, ya. Sehingga dia harus punya teknik. Ya. Yang ketiga, selain tahu di mana letaknya itu, yang ketiga adalah pisaunya itu harus tajam. Kalau untuk merobohkan, ya, satu lagi, ya. Kemudian tidak boleh kalau menurut mazhab Syafi'i pada umumnya di Indonesia itu kemudian putus pisau itu ketika nempel di kambing, ya, di lehernya itu kemudian satu balik mana putus itu ya, tidak nempel. Iya. Kalau menurut Syafi'i satu itu, kali tarian. Ya. Kalau orang yang profesi cukup 3 kali mas. 3 kali. Ya. Langsung letakkan pada gurunya itu ke bawah, bahkan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah lagi, cukup lagi, dan enggak tetap nempel terus itu. Nggak boleh sampai diengek-engek gini. Apalagi putus. Jadi itu menurut mazhab Syafi'i ini, ya itu. Ya, begitu juga pada hewan sapi. Bagaimana teknik untuk kalau kambing kan kemarin diperagakan itu kan cukup 2 orang atau 3 orang itu. Kalau sapi itu kan enggak usah diroboh. Kalau kambing kan dirobohkan kan gampang. Tapi kan sapi itu kemarin juga ada tekniknya melalui video itu. Ya, tetapi tetap tidak menyakiti pada sapi itu. Ya, misalnya kaki diikat, depan diikat pada badannya itu, kemudian langsung tarik. Yang satu megangi pada ekornya, dia jatuh. Agar tidak menjadi ini ya, karena kalau tidak tekniknya tidak benar, kadang diselentik sapi kan bisa juga ucul. Di beberapa video di YouTube atau TikTok itu sapinya malah lepas Pak Sokip. Iya. Karena tekniknya tidak benar kan itu. Kalau teknik yang benar, maka tidak terjadi sampai seperti itu, sapi lepas atau sapi ngamuk. Termasuk orang yang sudah pengalaman. Saya yakin jagal itu punya pengalaman, tapi dia belum punya sertifikat Juleha. Ya. Cara masuk mengikuti pelatihan Juleha ini tiap tahun sebelum itu Adha itu MUI itu selalu mengadakan pelatihan. Ini memang program Majelis Ulama Indonesia ya, melalui kabupaten-kabupaten atau provinsi. Kemarin saya juga pada waktu tanya jawab, saya juga usul ya kepada pihak pelaksana MUI provinsi itu untuk ke depan jangan fokus pada takmir masjid, ya ormas, tapi juga jagal-jagal di setiap kabupaten ada. Kalau MUI sendiri selaku pihak penyelenggara pelatihan Juleha itu bahas nggak Pak Sokip tentang berapa fee yang kemudian atau bisyarah untuk para Juleha? Nggak ada mas. Nggak ada ya. Yang penting komitmen sama si Julehanya sendiri. Ya kadar pantesnya. Ya kalau misalnya kambing satu sepakat dengan Julehanya 250. Ya masa kalau sapi itu ya dipadakno 250. Kalau sapi katakan 7 orang ya pantes itu ya 250 kali 7 itu. Ya, itu pun enggak standar pasti. Ya sesuai ini ya, kembali lagi ke sesuai dengan keikhlasan si pemberi gitu ya. Iya, tapi ya sing pantes. Kalau sapi ikhlas 500 Ndi sing gelem jagal mek oleh 500. Kalau di Juleha ada nggak asuransi kesehatan Pak Sokip? Diberikan nggak asuransi kesehatan untuk para Juleha? Kalau si Julehanya tidak. Ya. Tetapi sekarang ini kebanyakan kebijakan kabupaten, bupati, wali kota itu sapi yang mau disembelih itu supaya diperiksa oleh dinas kesehatan. Barangkali punya penyakit kuku, penyakit mulut. Lah ini kan penting juga ini ya. Kalau sapinya saja diperiksa, kenapa kok si Julehanya juga tidak ikut diperiksa? Dilindungi kesehatannya. Iya.
Itu Karena kan usulan yang bagus, Mas. usulnya bagus ya. Bagus. Ya, top jempol. Masalahnya kan gini, juleha ini bagaimanapun ini kan profesi ya. Setiap profesi itu meski ada resiko yang harus dihadapi. Kan gitu. Kalau misalnya di tiap pelatihan itu dikasih asuransi atau semacam sebelum mau melaksanakan harus ada cek kesehatan dulu. Iya. Karena gini loh, kadang ada tukang jagal itu meninggal di tempat juga kan ada. Iya. Karena fisik dan sebagainya, goceknya gak kuat, tekniknya juga salah, disentik. Jadi semacam Sapi juga banyak kan gitu. Perlu pentingnya itu mungkin ini hanya diskusi saja nggih Pak. Iya. Mungkin itu bisa menjadi masukan juga kan gitu. Jangan-jangan ketika sapinya beling yang meninggal bukan sapinya, malah orangnya. Enggak kan gitu. Kena sepak kakinya itu kan tampak bisa. Iya, karena saya kan itu dianggap kalau di video yang beredar di sosmed itu lucu kan gitu. Tapi itu kan resiko banget kan, megangin langsung tendang oleh sapinya, kena dadanya itu nggak bisa bernafas kan gitu sudah. Makanya kan perlindungan terhadap kesehatan atau asuransi kejiwaan terhadap para profesi juleha. Soalnya ngeten lho Pak, bayarannya nggih mboten ngapunten nggih, bayarannya kadang tidak sesuai dengan resikonya. Iya. Jadi itu usulan yang sangat bagus. Kalau tahun depan ada lagi, walaupun saya tidak jadi peserta, tapi paling tidak saya BCI kepada panitianya. Berarti ini Golkar ini mendorong asuransi kesehatan untuk para juleha, asuransi kejiwaan. Karena resiko juga kan gitu ya. Iya. Jadi keselamatan si juleha atau jagal yang sudah juleha itu memang penting sekali itu. Tapi di pelatihan tidak pernah dibahas itu Pak? Tidak pernah ya. Iya. Yang pernah dibahas kemarin itu jagal-jagal yang sudah pengalaman itu kalau diikutkan pelatihan juleha itu disambut bagus. Ya, ini tambahan satu lagi dari segi keselamatan si juleha. Gitu. Kalau sapinya diperiksa, harusnya si juleha ini juga diperiksa juga untuk kesehatan. Mungkin diberi vitamin sebelum sembelih kan gitu, sebelum menyembelih diberikan bekal apa gitu, nutrisi, cek kesehatan kan gitu, mungkin seperti itu. Paling enggak dikasih minuman suplemen sehat terus. Ya kalau mulai satu. Karena yang dijagal ini kan kadang satu juleha itu pegang 10 sapi, 10 ekor kan gitu kan, banyak ya. Apalagi kan sampai kontraknya kalau gini kan juleha itu kan macam-macam, hanya untuk sembelih saja atau sampai menguliti, mencacah, menimbang, terus kadang sampai ini enggak sampai kalau membagikan panitia nggih. Panitia kan gitu. Iya. Pada umumnya orang yang berkorban itu diserahkan kepada masjid atau mushola terdekat, dan yang menyembelih didatangkan. Tapi ketika menguliti sampai kepada motong-motong, dimasukkan tas kresek, dibagi, itu adalah dari pihak mushola atau masjid itu sendiri. Ya, insya Allah Golkar yang mau berkorban banyak ya, banyak di sini nantinya. Ya kalau informasi dari panitia sih ada beberapa. Terus kemudian jumlahnya hari ini yang sudah masuk juga kita belum update info. Yang jelas di Golkar nanti ada seperti tahun-tahun sebelumnya, dan itu bantuan dari kader-kader Golkar yang sudah menjadi dewan maupun yang belum menjadi dewan atau simpatisan. Banyak loh simpatisan yang titip korban di Golkar. Ya, saya ikut senang. Ceritanya Mas Dikin tadi tidak hanya menjelang pemilu, tapi tahun kemarin juga mengatakan itu adalah partai yang mulia, juga sampai memikirkan masalah korban. Karena orang itu memikir a priori,
kate tahun politik rame-rame kemudian diperskan. Ini tidak setiap tahun. Yang jelas kalau memang diperbolehkan, kalau ini bisa dijadikan program sertifikasi untuk para juru sembelih halal, Golkar bisa nggak ngadakan? Bisa ya. Bisa Mas. Nah, minum boleh? Boleh. Iya. Biar gak ngomong tok ngelap. Ya juga minum Pak. Iya. Manis Pak. Wah. Suka yang manis-manis? Manis banget. Lanjut. Monggo. Tadi sudah disampaikan usulan dari Partai Golkar ya, agar Juleha ya yang mengerjakan penyembelihan hewan korban terutama sapi itu sangat bagus itu. Kalau ditindaklanjuti diusulkan kepada pihak dari MUI atau ke eksekutif gitu ya, karena itu menyangkut jiwa, menyangkut nyawa itu ya. Sapi ini mau disembelih itu diperiksa kesehatannya. Nah, wong sing menyembelih kok tidak. Ya. Itu bagus itu. Masuk jaminan kesehatan dan kejiwaan ya. Iya, usul yang brilian itu perlu ditindaklanjuti itu. Ya. Nanti saya bawa ke forum MUI yang mengadakan untuk tahun yang akan datang itu. Gitu ya. Bagus. Karena ini nanti juga akan mungkin dari beberapa anggota dewan di fraksi Golkar juga, baik yang dari kabupaten dan provinsi juga RI mungkin akan mendorong juga untuk jaminan kesehatan dan kejiwaan untuk Juleha ini Pak Sokip. Iya. Syukur-syukur Juleha yang sudah berpengalaman atau dibalik jagal tapi yang berjuleha. Iya, itu perlu diasuransikan itu. Usulannya bagus itu Mas. Ya, nanti kita bawa. Ya, kalau ada latihan lagi menjelang Idul Adha tahun 1445 Hijriah tahun nanti. Agar nanti nggak terjadi sesuatu gitu maksudnya. Iya. Jaminan kesehatannya juga harus dijaga juga kan gitu. Iya, apalagi si Juleha atau Jakal itu juga dia mempunyai anggota keluarga, ya anak, istri itu. Jadi kalau ngomong Juleha Pak Sokip ya perlu digarisbawahi, tidak ngomong hanya jagal dan sembelih, tapi faktor-faktor lain untuk menunjang kesuksesan dari prosesi pemotongan hewan kurban. Karena nggak 1, 2 atau 3, kadang 10, kadang 15, itu jaminan kesehatannya mungkin harus terjamin dan harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah setempat kan gitu. Iya, karena ini merupakan profesi yang perlu dijamin, tidak hanya kehalalan tapi juga jiwanya inilah. Ya. Dan meskipun ini profesi tahunan kadang kadang profesi tahunan dan ini memang betul-betul wajib menjadi prioritas. Saya rasa tidak hanya itu aja Mas. Juleha yang jagal itu kan bukan profesi yang insidental itu. Ya, tapi kalau jagal itu kan sudah perbuatannya. Itu perlu juga itu diasuransikan itu. Perlu itu juga. Bagus kalau ini ya. Bagus. Saya rasa perbincangan dengan Abah Sokhif sangat menarik dan kemudian sangat interaktif juga. Sukses selalu Abah Sokhif. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Sukses untuk Golkar. Pangestunipun.